Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur, tentu bersyukur sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan senantiasa menjaga hati untuk selalu bertauhid dan menghadirkan ikhlas pada setiap amal, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dengan demikian, dengan cara bersyukur seperti itu, insyaallah ta'ala Allah azza wa jal akan berkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidup kita bercorak kebahagiaan, dan ujung dari kehidupan dunia kita adalah husnul khatimah. Jadi orang yang dekat dengan husnul khatimah adalah orang yang selama hidupnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga tauhid dan ikhlas, serta senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang berkah, di majelis yang juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang amalan hati, dan pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kedua yang akan kita bahas adalah tentang amalan sehari semalam, dan yang akan kita bahas dari amalan sehari semalam adalah tentang salat, khususnya tentang sujud dengan 7 anggota sujud sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari pembahasan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentang takut. Takut, ada takut yang bersifat ibadah, yang mana takut ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hanya diarahkan kepada Allah. Kita harus melakukan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, ya, rasa takut tersebut yang bersifat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rasa takut yang manusiawi, maka itu bukan dikatakan takut yang wajib kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa takut,
dari yang bersifat manusiawi seperti takut dari binatang buas, takut dari orang yang badannya jauh lebih besar, ya, takut dari ancaman orang yang membawa senjata tajam. Itu sifatnya manusiawi, tidak dikategorikan sebagai takut ibadah. Yang dimaksud dengan perintah hanya takut kepada Allah yaitu takut ibadah. Apa itu takut ibadah? Takut ibadah kata ulama adalah al-khawfu al-maqrunu bit-ta'zim. Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Jadi ketika seorang mengalami rasa takut, di dalam rasa takut itu ada unsur pengagungan, maka hal ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Takut yang berlebihan, seperti takut kehilangan rezeki. Kita tahu yang berikan rezeki hanya Allah Jalla wa'ala, bukan orang kaya, bukan siapapun. Sampai betul-betul dengan rasa takutnya kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki, sampai dia mengikuti apa yang diperintah oleh bosnya walaupun dalam hal haram, karena dia takut kehilangan rezeki. Dan ini disebut dengan takut ibadah, ya, dengan takut kehilangan rezeki, bahwa ada di sana, ya, di dalam hatinya bahwa kalau dia tidak nurut terhadap atasannya, maka dia akan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan rezeki. Kalau sudah kehilangan rezeki, maka anak istrinya makan apa? Ini yang disebut dengan takut ibadah. Sama juga seorang yang takut kepada makhluk halus, kepada syaitan. Begitu takutnya sampai melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunnya dari Nabi alaihissalam, seperti melewati daerah angker dengan berpamit, ya, dengan melakukan amalan ritual-ritual tertentu agar tidak diganggu. Di dalam hatinya sangat takut sekali. Bukan hanya takut seperti takut kepada binatang buas atau dari binatang buas, tapi takutnya itu dia takut diganggu, takut kerasukan, takutnya berlebih. Dan ini yang disebut dengan takut ibadah. Takut yang seperti itu wajib hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah syaitan untuk merusak tauhid kita, sehingga dia menakut-nakuti pengikutnya. Jadi kerjaan syaitan adalah membuat pengikutnya itu takut ibadah. Takut ini seharusnya kita arahkan kepada Allah, tetapi malah kita arahkan kepada syaitan demi merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qudamah berkata, apa itu takut? Ya, takut ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'in makruhin fil istiqbal. Takut adalah ungkapan akan pedihnya hati, ya, karena kekhawatiran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika seorang ketakutan akan nasibnya, nasib anaknya, nasib rumah tangganya, dia takut betul, sehingga dia bergantung kepada makhluk. Tidak ada kekuatan tawakalnya kepada Allah. Dia betul-betul takut, khawatir masa depan anaknya. Dan sesuatu yang bersifat akan datang, sesuatu yang akan terjadi, itu bukan wilayah manusia. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kekhawatiran yang berlebih,
kekhawatiran yang berlebih, rasa takut yang tidak ada alasan, sehingga membuat dia menjadi seperti orang bingung, membuat dia menjadi seorang yang pelin-pelan, membuat dia sampai menghalalkan segala cara, sampai cara-cara yang haram pun dia lakukan karena rasa khawatir. Rasa takut dalam Islam ada dua. Rasa takut yang didasari dengan ilmu namanya khosyah, yang didasari oleh ilmu tentang Allah adalah khosyah. Tapi rasa takut dengan kebodohan, ya, bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah dengan namanya dan sifatnya. Jadi tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti, bukan termasuk yang Allah perintahkan untuk kita takuti. Jadi kita hanya takut dengan asumsi kita, dengan persepsi kita bahwa itu menakutkan. Padahal hal itu tidak perlu ditakuti, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang didasari oleh kebodohan namanya khauf. Namanya khauf. Makanya dalam surat Fatir ayat 28 Allah membedakan takut karena ilmu, takut yang didasari oleh ilmu yaitu mengenal Allah, dan takut yang tidak didasari oleh ilmu yaitu tanpa mengenal Allah. Sebagaimana surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah. Di sini Allah sebutkan kata khasyah. Kenapa mereka takut? Karena mereka mengenal Allah. Min ibadil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ayat ini, para jemaah sekalian, adalah dalil bahwa orang tidak mungkin takut kepada Allah kalau tidak pernah belajar agama. Seorang yang awam, jauh dari ilmu agama, enggan untuk menuntut ilmu agama, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berubah perilakunya. Dia tidak akan pernah jauh dari penyimpangan dan kesalahan. Kenapa orang selalu dekat dari penyimpangan dan kesalahan? Karena tidak takut kepada Allah. Jadi syarat untuk jauh dari penyimpangan, syarat dari takut, ya, syarat takut dari kezaliman adalah takut kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, al-imanu qaidul fatq. Rasa takut kepada Allah itu syarat untuk menjauhkan diri dari penyimpangan. Jadi selama seorang tidak takut Allah, dia akan selalu hidup dengan kezaliman, hidup dengan persoalan dengan banyak manusia, suka bohong, suka nipu, mengingkari janji. Semua itu adalah fenomena yang disebabkan oleh ketiadaan rasa takut kepada Allah. Kenapa seorang tidak juga takut kepada Allah, lalu dekat dari maksiat, dekat dari kezaliman? Karena dia tidak mau belajar agama. Seorang kalau ingin takut kepada Allah, dia harus belajar agama. Bagaimana cara belajar agama yang mereka rasa takut kepada Allah? Yang pertama, belajar agama, menuntut ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau isi kajiannya hanya retorika, hanya gurauan, isinya hanya menampilkan kehebatan figur seorang ustadz, tetapi tidak ada qala Allah qala Rasul, isinya bukan dalil Al-Quran dan hadis menerangkan keduanya, maka percuma kajian yang dihadiri. Yang ada tidak akan menambah rasa takut kepada Allah. Jadikan majelis ilmu majelis yang isinya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu, majelis ilmu yang akan membuat kita takut kepada Allah,
yang menerangkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Kalau ada majelis ilmu tetapi menerangkan Al-Quran dengan pemahaman ustadz, menerangkan hadis dengan persepsi ustadz, maka jamaah yang hadir walaupun bertahun-tahun, dia tidak akan pernah bertambah rasa takutnya kepada Allah. Karena syarat untuk menjadi takut kepada Allah, dia harus belajar agama, menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Setelah itu, setelah dia ngaji di pengajian yang benar, yang ilmiah, yang membahas qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, lalu setelah itu pulang di luar majelis harus menghayati ilmu yang didapat. Kalau tidak dihayati, kalau tidak direnungkan, maka ilmu agama yang diketahui tidak akan melahirkan, tidak akan memproduksi takut kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk dihayati maknanya. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkar ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan, yang penuh berkah. Untuk apa kami turunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang syarat dengan keberkahan? Liyadabbaru, agar mereka merenungkan dan menghayati maknanya. Waliyatadzakkarul albab, sehingga mereka bisa beramal, yaitu orang-orang yang berakal. Jadi ilmu agama yang memproduksi rasa takut kepada Allah adalah ilmu agama yang dihayati, yang direnungkan. Makanya kata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, Al-Quran selain dipelajari, dikaji isi dan kandungannya, juga Al-Quran harus dihayati, sehingga dengan penghayatan akan membuat kita semakin mengenal Allah. Dari mengenal Allah akhirnya kita menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari takut kepada Allah sehingga kita menjadi cinta. Jadi untuk mencintai Allah, kita harus takut kepada Allah terlebih dahulu. Kenapa kita sulit menikmati ibadah? Mengapa kita sulit khusyuk dalam beribadah? Sulit khusyuk dalam salat, sulit khusyuk dalam baca Quran, sulit khusyuk ketika berzikir, dan lain sebagainya. Karena kita memiliki hati yang tidak cinta kepada Allah. Hati ini lebih cinta anak, hati ini lebih mencintai harta, hati ini lebih mencintai dunia. Kenapa kok kita selalu lebih mencintai dunia? Tidak pernah sulit untuk mencintai Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak pernah takut kepada Allah. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, untuk menjadi hamba yang mencintai Allah, dia harus takut kepada Allah terlebih dahulu. Ketika seorang tidak takut Allah, maka dia akan terkena virus cinta dunia. Walaupun bercadar, walaupun orangnya berjenggot, walaupun penampilannya islami, kalau dia tidak takut Allah, bermasalah secara muamalah, jahat mulutnya, buruk perilakunya karena tidak takut Allah Jalla wa'ala. Apalagi dia banyak bermasalah dengan manusia, dengan lisannya, dengan tangannya, maka selama itu dia tidak akan pernah menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Belajar mencintai Allah, belajar berupaya untuk jatuh cinta kepada Allah. Dengan apa? Dengan berupaya menjadi orang yang takut kepada Allah. Bagaimana caranya kita takut Allah? Agar kita menjadi hamba yang takut Allah, berupayalah untuk tidak bermasalah dengan siapapun. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang bagaimana Allah mencintai kita dan manusia pun mencintai kita, apa kata Nabi SAW?
Izhad 'anid dunya. Jangan menganggap penting sesuatu yang tidak kita bawa mati, kata Nabi alaihissalam. Zuhud itu tidak menganggap penting sesuatu yang tidak dibawa mati, itu zuhud. Ya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Dengan kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, yang tidak kita bawa mati, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Lalu, bagaimana caranya mencintai kita? Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Apa kata Nabi alaihissalam? Wazati ma'indan nas. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Dan juga dalam surat Asy-Syura, bagaimana Allah katakan bahwa banyak musibah yang menimpa kita karena perbuatan dosa kita. Wa yafu an katsir, adapun dosa-dosa kita kepada Allah lebih banyak Allah maafkan. Artinya, kalau mau tahu kok tidak ada ya perubahan yang signifikan, hati saya kok kayaknya saya ingin tahu hati saya cinta Allah atau tidak. Mudah. Lihat hati kita, takut Allah atau tidak. Karena tidak mungkin langsung hati mencintai Allah, jatuh cinta kepada Allah kalau dia tidak takut Allah. Lalu kita ingin mengukur atau ingin mengetahui di dalam hati kita ada nggak rasa takut kepada Allah? Mudah. Kalau mau tahu hati kita takut kepada Allah, tandanya apa? Tidak bermasalah dengan manusia. Inilah ibadah yang agung. Inilah hijrah yang sungguhnya. Inilah perubahan yang signifikan. Ketika seorang hamba sudah takut kepada Allah dengan tidak pernah bermasalah dengan manusia. Dari mana kita mulai? Dari lisan dan dari tangan. Tangan kita tidak pernah memfitnah siapapun melalui HP kita. Tidak pernah memukul. Tidak pernah memfitnah orang dengan menulis status. Lisan kita pun kita jaga. Apa kata Nabi alaihissalam? Al-musliman salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang baik, orang Islam yang soleh, wanita soleha, kata Rasulullah SAW, yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari mendolimi orang lain. Jadi itu indikator orang yang takut Allah. Tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah bermasalah dengan siapapun dengan lisannya dan dengan tangannya. Jadi di sini faedah penting yang kita ambil pada kajian hari ini adalah bahwa tidak akan pernah kita menjadi lebih baik, tidak akan pernah kita bisa memperbaiki perilaku kita kalau kita tidak takut Allah. Karena titik untuk memulai perubahan adalah takut kepada Allah. Di mana kita merubah perilaku? Dari mana? Apa kita banyak kekurangannya? Kita banyak kekhilafan. Mulai dari masalah yang terkait dengan hak manusia. Kenapa kita tidak mulai dari perkara yang terkait dengan hak Allah? Karena Allah Maha Pemaaf. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Beda dengan manusia, belum tentu mereka memaafkan kita. Belum tentu mereka berlapang dada untuk menerima kekurangan kita, kezaliman kita. Mulai tumbuhkan rasa takut pada Allah dengan mampu menjaga lisan dan tangan kita. Kalau sudah takut, secara otomatis, secara perlahan akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang terkait dengan pembahasan rasa takut kepada Allah. Apa hukum takut kepada Allah? Hukum takut kepada Allah adalah wajib. Jadi seorang yang tidak takut Allah, dia selama itu berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dituturkan Ibnu Qayyim, di mana beliau berkata, yajibul khawfu minallah, wa man la yakhafu Allah Ta'ala fa huwa athim. Setiap muslim wajib takut kepada Allah. Kalau seorang muslim tidak takut Allah Jalla wa Ala, maka dia berdosa. Maka selama itu dia bermaksiat.
Bermaksiat dengan apa? Dengan hatinya. Dan ini yang mendekatkan dirinya kepada su'ul khatimah. Kenapa wajib? Karena Allah perintahkan di dalam banyak ayat, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian hanya kepadaku. Berkata Syekh Nasir bin Sa'ad As-Sa'di, Syekh berkata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa fi hadhil ayati wujubul khauf min Allah wahdah." Ayat ini, yaitu surah Al-Imran 175, adalah dalil akan wajibnya takut kepada Allah. Jadi makanya kita belajar supaya kita menunaikan kewajiban kita, yaitu takut kepada Allah. Orang membiarkan dirinya bodoh, awam terus bertahun-tahun, sampai umur sekian puluh tahun, sampai mendekati ajal, mendekati waktu habisnya umur jatah hidup kita, yaitu 60. Ingat, selama itu dia bermaksiat. Orang yang bodoh, ingat, kita hidup bukan hanya untuk makan, minum, bukan hanya untuk jalan-jalan. Kita hidup untuk beribadah. Salah satu ibadah utama hati adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan pembahasan takut. Perhatikan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut syarat untuk meningkatkan iman. Jadi kita sulit untuk meningkatkan iman dan menebalkannya tanpa rasa takut kepada Allah. Jadi percuma kita hanya berdoa, berharap agar Allah meningkatkan ketakwaan, menebalkan iman, kalau tidak ada rasa takut. Dalam surah Al-Imran 175, Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku jika benar-benar kalian beriman. Di sini Allah Jalla wa Ala menghubungkan antara takut dengan iman. Maka para ulama menjelaskan, artinya seorang sulit untuk meningkatkan keimanannya tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tolak meningkatkan iman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menguji. Ya, menguji kita dengan maksiat yang tidak dilihat oleh orang. Menguji kita dengan maksiat yang tidak dilihat dan diketahui oleh orang. Ujian itu namanya ujian. Ujian apa? Ujian takut kepada Allah. Ya. Melakukan suatu kesalahan yang tidak dilihat orang. Apa saja bentuknya? Ketika sesuatu itu dikategorikan salah dalam Islam, maksiat, tetapi kalau kita melakukannya tidak ada orang yang mengetahuinya, itu ujian. Ujian untuk apa? Untuk menguji rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala perbuatan yang salah, yang bersifat maksiat, namun kalau kita melakukannya tidak dilihat orang, tidak diketahui oleh orang, dan itu ya sangat menggoda kita untuk melakukannya, maka itu adalah ujian untuk menguji rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, takut kepada Allah adalah ibadah terbaik akhir zaman. Jadi nggak mungkin kita jadi orang baik, nggak mungkin kita menjadi orang yang istiqomah, bertambah soleh, bertambah solehah, karena akhir zaman adalah akhir yang syarat dengan keburukan dan kejelekan. Untuk menjadi orang yang berjarak dari kejelekan dan keburukan, maka dia harus takut kepada Allah. Makanya kata ulama, ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah. Jadi kalau orang ingin baik, bukan dengan ngaji doang. Ngaji yang benar, hayati, amalkan. 3 hal ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi orang sebelum takut, jangan banyak tahajud deh. Seorang sebelum takut gak usah banyak puasa sunnah deh. Seorang sebelum takut gak usah banyak sedekah dulu deh. Kenapa? Karena tahajudnya, puasanya
tidak membuatnya jauh dan menjaga jarak dari kejelekan dan keburukan. Mungkin hari ini dia rajin puasa, tapi siapa tahu besok ternyata dia nipu orang. Hari ini dia mungkin rajin tahajud, tapi siapa tahu besok hatinya berubah, dia malah memfitnah orang, gibah terhadap orang. Kenapa dia bisa berubah? Padahal penampilannya syar'i, padahal dia rajin tahajud, padahal dia rajin ngaji, tapi hatinya busuk, jahat. Ketika ada seorang wanita bertanya, "Ustadz, kenapa kok ada seorang akhwat yang rajin ngajinya? Sangat syar'i, tapi zalim, mulutnya jahat, zalim. Sepertinya ia tidak pernah ngaji." Kita bilang, karena ngajinya yang sudah lama tidak membuatnya takut kepada Allah. Apakah dia hanya ngaji kajian yang benar? Kalau sudah ngaji di kajian yang benar, mungkin dia tidak pernah meresapi dan menghayati isi kajian. Selama seorang dengan pengajiannya tidak ada penghayatan, tidak diamalkan, selama itu tidak akan ada rasa takut kepada Allah. Para jamaah sekalian, kalau orang tidak takut Allah, maka dia rentan untuk bisa berubah. Dia akan dalam waktu sekejap bisa berubah. Omongannya tidak bisa dipegang, perilakunya tidak bisa ditebak. Jadi jaga. Lalu pertanyaan, lalu bagaimana caranya saya tambah baik dan saya juga bisa menjaga kesolehan saya? Maka cara untuk menjadi lebih baik, cara untuk meningkatkan kesolehan di akhir zaman seperti ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, apa manfaat takut kepada Allah? Atau apa kedudukan takut dalam Islam? Takut itu akan membuat seorang lebih berhati-hati, lebih banyak berpikir dan mempertimbangkan. Jadi orang yang takut itu akan lebih banyak pertimbangannya ketika akan melakukan langkah, ketika akan mengambil suatu keputusan, sangat berhati-hati, tidak gegabah. Siapa orang yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dalam melangkah, yaitu yang takut kepada Allah. Dia hati-hati betul. Makanya Allah berfirman, Allah kaitkan takut dengan akal. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat 19 sampai 21. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dalam hidupnya, dalam terkait dengan jodoh, ya, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan apapun pertimbangannya luar biasa matang. Kenapa sangat hati-hati? Tidak penuh nafsu, tidak penuh emosi, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Orang yang berakal, yang betul-betul beramal dengan baik, kata Allah, "Alladzina yufuna bi'ahdillah," yang selalu menepati janji Allah, "wal yanqudhunal mitsaq," dan tidak pernah membatalkannya, "walladzina yasiluna ma amarallahu bi," yang senantiasa menjalankan perintah Allah, wa yakhshawna rabbahum. Kenapa mereka berpikir, banyak mikir, banyak pertimbangan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya? Karena mereka adalah orang yang takut kepada Allah, tidak gerasa gurusu, tidak terburu-buru, tidak dengan nafsu. Betul-betul segala sesuatu dipikirkan dengan matang, dipertimbangkan dengan baik. Ini penting para jamaah. Di akhir zaman seperti ini, tolong, mungkin kita nggak punya uang banyak, mungkin hidup kita pas-pasan, tapi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah juga, berarti kita sangat miskin. Bukan hanya miskin materi, tapi miskin secara jiwa.
Demikian kajian kita di sesi pertama tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita bahas amalan hati, amalan sehari semalam, yaitu tentang sujud dengan 7 anggota sujud. Ada yang mau baca bukunya? Yaitu kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan kaki, dan tidak sah sujud apabila salah satu dari 7 anggota badan tersebut tidak melempar tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memerintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota badan, yaitu kuning dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan saya tidak merapikan rambut dan pakaian di saat sholat." Jadi salah satu amalan utama dalam sholat adalah sujud. Pertama, apa hukum sujud? Apa kedudukan sujud dalam sholat? Sujud berdasarkan ijma' seluruh ulama kedudukannya rukun. Jadi kalau salah seorang di antara kita ketika sholat lupa sujud, maka tidak sah sholatnya. Seluruh sujud. Ketika ada seorang misalnya lupa karena banyak urusan, banyak pikiran, sehingga di rakaat pertama sujudnya hanya 1 kali. Dia tidak sujud 2 kali, lalu dia bangkit ke rakaat kedua, maka dia harus ulangi rakaatnya. Karena sujud itu rukun. Apa itu rukun? Sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di dalam ibadah, itu rukun. Apa itu rukun? Saya ulangi. Sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di dalam ibadah. Seperti sujud, membaca Al-Fatihah, itu rukun karena dia menentukan keabsahan sholat dan berada di dalam sholat. Kalau di luar sholat atau di luar ibadah namanya syarat. Apa itu syarat? Sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di luar ibadah. Seperti apa? Wudu. Kalau ada orang ingin sholat tapi tidak berwudu, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Tapi dia bukan di dalam sholat, dia di luar sholat, makanya namanya syarat. Kalau syarat berarti harus dilakukan sebelum, makanya seperti niat. Niat itu apa? Syarat. Kata Sa'di rahimahullah dalam qaid fiqhiyah, an-niyatu syartun li sihhatil amal biha shalah wal fasadul amal. Niat itu syarat. Jadi kalau ada orang mau sholat niat duhur misalnya, niat sholat duhur, lalu dia baru niat setelah takbir, tidak sah sholatnya. Karena niat itu syarat, bukan rukun. Perhatikan ya. Jadi syarat itu sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di luar ibadah. Karena niat itu syarat, jadi kalau orang ingin sholat duhur, dia harus sebelum takbir, dia harus sudah niat. Untuk sholat fardu ya. Jadi sebelum takbir dia sudah harus niat. Dia tidak boleh dhuhul pikirannya, dia nggak fokus. Ya pikirannya kemana-mana lalu takbir begitu saja, nggak bisa, tidak sah sholatnya. Sebelum takbir dia mau sholat apa? Sholat duhur misalnya. Dia sudah harus niat dengan hatinya, dia akan mengerjakan sholat duhur. Kalau sudah niat dengan hatinya, baru diangkat tangan Allahu Akbar. Kalau ada orang baru meniatkan sholat duhur setelah takbir, maka tidak sah sholatnya. Karena niat itu syarat, bukan rukun. Dia harus dilakukan sebelum melakukan dan memulai ibadah. Apa dalilnya? Sholat atau rukun, sujud adalah rukun.
Surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan beribadalah kepada Rabbmu. Ayat ini dijadikan sebagai sandaran dan dalil oleh para ulama akan bahwa sujud adalah rukun. Dan juga sujud adalah rukun atau suatu hal yang wajib dilakukan karena disebut dalam hadis orang yang buruk sholatnya. Baik. Kemudian pada setiap rakaat ada 2 sujud. Ya. Pada 2 salat, dan masing-masing sujud wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Jadi melakukan 2 sujud, 2 kali sujud adalah wajib. Sekarang kita bahas bagaimana sujud yang benar. Yang pertama, sujud yang benar adalah dengan meletakkan seluruh anggota sujud. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Hadis Ibnu Abbas. Yaitu sujud dengan dahi, termasuk hidung. Ya. Dahi dan hidung itu satu. Kedua telapak tangan. Kedua lutut. Dan kedua tumit. Jadi 7 kaki, lutut 2 kaki, 2 lutut 4, 2 tangan 6, ditambah 1 lagi dahi dan hidung. Dan itu semua harus menempel tempat sujud, baik langsung lantai maupun dengan karpet atau sejadah. Jadi tidak boleh orang sujud hanya menempel keningnya saja, hidungnya tidak. Ya, kecuali hidungnya ada kelainan. Ya, misalnya sangat pesek sekali, dia sulit untuk ini. Tapi kalau hidungnya normal, walaupun agak pesek, tapi dia bisa menempelkan hidungnya, maka wajib. Maka wajib. Kening, maka tidak boleh jilbab atau peci atau penutup kepala menghalangi kening. Paling tidak ada bagian depan kening yang tidak terhalangi oleh apapun. Karena dia harus menempel anggota sujud itu harus menempel tempat sujud. Ya. Yajibus sujud al-a'dha'i sab'ah, dan ini wajib. Ya, harus ditempelkan ke tempat sujud. Lalu bagaimana sujudnya? Sujud tangannya diangkat setinggi-tingginya. Jadi tempelkan ke tangan di tempat sujud sejajar dengan pundak. Ya. Sejajar dengan dengan pundak. Kemudian direnggangkan. Jadi jangan ditempelkan tangan ke dekat badan, tapi dijauhkan, diangkat, direnggangkan. Saking besarnya rongga atau tempat tangan beliau ketika beliau mengangkat tangannya ketika sujud itu Rasulullah SAW, sampai disebutkan anak kambing yang kecil itu bisa melewati sela-sela tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlaku bagi laki dan perempuan, diangkat. Itu berlaku kalau sholat sendiri. Jadi kita angkat, ya, tangan kita, siku kita letakkan di tempat sujud. Letakkan, ditempelkan ke tanah, kemudian sejajar dengan telinga atau dengan pundak, lalu kita angkat tinggi-tinggi. Dan ini berlaku bagi semua, bagi laki dan perempuan ketika kita mengerjakan sholat sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, kaki ditempelkan. Ya, kemudian kaki ditempelkan. Jadi tidak terbuka, ditempelkan kakinya. Kemudian perut tidak boleh turun ke bawah, tapi sejajar. Jadi dia tegak. Ya, dia tegak. Itu
penjelasan tentang cara sujud yang sesuai dengan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir coba berikutnya dibaca. Ketika akan keluar dari sholat jamaah karena ada kaum muslim. Gimana, kurang jelas suaranya? Memegang hidung ketika akan keluar dari sholat jamaah karena ada kaum muslim. Oh ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi ketika kita batal di sela-sela sholat berjamaah, apakah karena pengen pipis, atau karena pengen BAB, atau karena buang angin, kalau kita sedang sholat berjamaah lalu mengalami hal itu, maka sunnahnya adalah memegang hidung. Memegang hidung ini bukan karena kita kebauan sama kentut kita sendiri, bukan, tapi sunnah. Jadi dipegang hidung, kemudian sambil keluar, berbalik badan, kemudian berjalan lurus, ya, membelah shaf. Nah, inilah sunnah yang tidak banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita batal di tengah sholat berjamaah, maka berbalik badan menuju ke tempat wudhu atau ke toilet, kalau memang kita punya hajat, untuk buang hajat, sambil memegang hidung. Dari sini apa yang kita pelajari? Beragama itu berdasarkan tuntunan, bukan logika. Kalau ingin berlogika, ya tanya dong, buat apa pegang hidung? Kita bilang agama berdasarkan tuntunan Nabi. Kalau Nabi pegang, ya kita ikut pegang hidung. Semua agama ajaran Islam acuannya adalah tuntunan Nabi SAW. Bukan berdasarkan logika, walaupun sepintar apapun kita, tidak dianggap beragama, menjalankan agama, kalau acuannya bukan tuntunan Nabi alaihissalam. Gak bisa kita mengotak-atik dengan dalih kontekstual, konteksnya zaman sekarang begini, begitu. Gak bisa, tuntunan Nabinya begini. Dipahami oleh sahabat seperti ini. Ada yang bersifat tekstual, ada yang bersifat konteks akhir zaman, konteksnya sekarang bagaimana? Bisa. Kalau konteksnya misalnya alat transportasi, maka dipaksa harus pakai naik onta. Masa kita nggak bisa manfaatkan internet, komputer? Media dakwah bisa pakai itu. Itu namanya kontekstual. Ya. Tapi dalam hal seperti ini, ibadah harus tekstual. Nggak bisa dikotak-katik. Konteksnya dulu laki-laki itu mendominasi sehingga harus jadi imam. Kalau sekarang enggak, perempuan boleh jadi imam bagi laki-laki karena konteksnya adalah emansipasi wanita. Gender, kesetaraan gender. Gender itu, kesetaraan gender bukan berarti merubah ibadah. Kesetaraan gender itu artinya peranan laki dan perempuan sama yang sesuai dengan kodratnya. Dia berperan, tidak pasif, aktif, itu namanya kesetaraan gender. Misalnya, ya, laki bekerja karena dia berkewajiban mencari nafkah. Nah, ini namanya gender. Kemudian perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga, yaitu gendernya dia. Gitu, sesuai dengan kodratnya. Atau kalaupun perempuan bekerja, silakan diizinkan oleh Islam, tapi tanpa membuatnya menjadi kurang ajar. Walaupun dia berpenghasilan lebih tinggi dari suami, dia tetap memuliakan suami. Itulah gender. Sesuai dengan kodrat istri memuliakan suami. Jadi, para ulama, para intelektual dipahami ya, kesetaraan gender itu artinya peran laki dan perempuan, ya. Jadi lebih memahami gender itu peran sosial. Jadi gender itu bukan jenis kelamin, ya. Artinya peran mereka dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kodratnya. Jelas sekali contohnya tadi. Perempuan, bolehkah dia bekerja membantu suami? Boleh. Ternyata kerjaan dia menghasilkan gaji lebih besar daripada suami. Silahkan, tidak masalah. Tapi ingat, kodrat dia istri. Wanita, kalau sudah berumah tangga, dia harus memuliakan suami. Dia harus misalnya memuliakan dengan cium tangan, tetap melayani suami. Nah, ini namanya gender. Bukan malah kebablasan. Sampai ada pemahaman saking
bahwa same gender itu setara, berarti perempuan boleh dong jadi imam laki-laki. Bukan begitu pemahamannya. Karena kalau udah bicara agama, maka acuannya adalah tuntunan Nabi, bukan lagi logika. Itu bukan lagi pendapat dan ijtihad. Bahwa agama berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan kita ikuti. Termasuk diantaranya adalah bahwa kalau kita batal di tengah sholat berjamaah, maka kita membalik badan kita sambil memegang hidung. Kenapa? Ya kita tidak bisa jawab kenapa. Ya jawabannya hanya ya karena itu contoh Nabi SAW. Makanya para jamaah kata ulama, kalau kita tidak menemukan alasan suatu perintah, kenapa cium hajar aswad, kenapa tawaf 7 kali, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Jawabannya? Apa jawabannya? Karena itu tuntunan Nabi. Karena itu contoh Rasulullah. Rasulullah sholatnya 2 rakaat subuh. Jadi tidak dengan jawaban yang sifatnya retorika atau logis. Kita jawab aja. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa tawaf 7 kali? Karena itu tuntunan Nabi. Jadi itu jawabannya. Dan itu alasan logisnya seperti itu. Yaitu mengikuti Nabi SAW. Karena kata ulama, ad-dinu mabniun al-ittiba'. Agama itu dasarnya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Nabi dalam beragama? Karena agama itu ujungnya cinta kepada Allah. Kalau kita beragama tidak cinta, berarti agama kita lemah. Jadi ujung dari perjalanan kita mengamalkan agama, ujungnya apa? Cinta Allah. Jadi kalau kita tidak mencintai Allah dengan kita beragama, dengan kita sholat, dengan kita ngaji, dengan kita berhijab, dengan kita, tapi tidak ujungnya cinta Allah, maka agama kita percuma. Nah, kenapa kita dalam beragama mengikuti Nabi dan contohnya? Karena dengan mengikuti Nabi dan petunjuknya, maka hati ini akan bertambah cinta kepada Allah. Lihat surah Al-Imran ayat 31. Semakin kita mengikuti Nabi SAW, maka hati ini akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.